Halo semuanya, selamat datang di channel Hadinata Academy. Di video kali ini, kita akan bahas mengenai salah satu contoh tes Excel untuk jadi admin. Nah, bagi kalian yang tertarik bekerja sebagai admin, kalian bisa baca dulu artikel yang disediakan di kolom deskripsi. Kita coba buka dua artikelnya ya. Nah, di artikel ini kalian bisa baca apa itu admin, apa saja tugas dari admin, apa saja skill dan kemampuan yang dimiliki admin ya. Nah, bagi kalian yang tertarik bekerja sebagai admin, kalian juga bisa klik link loker yang ada di kolom deskripsi ya. Nah, di sini terdapat berbagai macam lokernya sebagai admin di berbagai daerah di Indonesia. Kalian tinggal cari yang sesuai dengan kriteria atau kota yang kalian inginkan gitu ya. Contoh misalnya di sini staff admin, kita klik. Nah, ini ada loker sebagai staff admin gitu ya. Nah, pasti teman-teman di skill dan kemampuan untuk jadi admin tuh pasti ada skill yang harus dimiliki, yaitu Microsoft Excel teman-teman. Nah, kalau ada seperti ini ya pasti untuk masuk pekerjaan tersebut ada yang namanya tes Excel. Nah, apa saja sih yang diteskan pada tes tersebut gitu ya? Ya pastinya rumus-rumus seperti VLOOKUP, HLOOKUP, SUM dan sebagainya. Nah, di video ini adalah contoh tes Excel yang akan kita pelajari teman-teman. Nah, saya pastikan ketika kalian paham tes ini, tes-tes berikutnya atau tes apa itu paham teman-teman, karena secara dasarnya rumus yang digunakan itu sama, namun bedanya adalah konsepnya, mungkin ya bentuk kolomnya, jumlah datanya, namun rumus dan konsepnya itu pasti sama teman-teman. Oke, biar kalian paham, kita coba praktekkan bersama-sama ya. Nah, untuk file yang digunakan pada video ini bisa kalian download ya secara gratis. Jadi mudah, kalian cek di kolom deskripsi lalu kalian klik link download file. Maka file tersebut akan terdownload otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah downloadnya, langsung saja kita praktekkan bersama-sama. Nah, di sini terdapat tabel soal tes. Ada nomor, outlet, target, omset, achievement, bonus, dan seterusnya. Ada tabel yang harus kita isi teman, tabel kosong ini. Kita coba scroll ke bawah. Di sini ada soal. Nah, ada beberapa data, database, dan ada beberapa data yang kosong harus kita isi ya. Kita coba saja praktekkan satu persatu. Soal nomor 1, link table di atas menggunakan rumus cara nilai achievement dan nilai bonus. Di sini ada data outlet, target, omset, dan skema bonusnya. Yang pertama kita akan mengisi target. Target ini diisi berdasarkan outlet ya. Diisi berdasarkan tabel referensi yang ada di bawah soal nomor 1 ini, teman-teman ini. Nah, data ini bentuknya vertikal, artinya dia bergerak dari atas ke bawah. Contoh misalnya outlet, dari atas ke bawah sih. Maka untuk mengisinya kita bisa gunakan rumus yang namanya VLOOKUP. Kita coba. Kita ketik sama dengan VLOOKUP, VLOOKUP, tab. Yang pertama kita mengisi lookup value. Nah, kita akan mengisi data target berdasarkan outletnya. Nanti outlet yang ini kita klik titik koma. Selanjutnya kita mengisi table array. Table array itu table berisikan data yang kita cari dan data lookup value tadi, outlet dan targetnya. Berarti yang ini kita blok teman-teman. Nah, kita bisa blok saja seperti ini, outlet, target, dan omset ya. Nah, jika si blok, tekan F4 pada keyboard. Nah, maka akan muncul simbol dolar seperti ini. Nah, ini berfungsi untuk mengunci data tersebut agar tidak berubah saat kita autofill untuk mengisi data yang di bawahnya. Titik koma. Selanjutnya kita mengisi kolom index number, yaitu nomor kolom data yang kita cari berdasarkan tabel yang sudah kita blok tadi, teman-teman. Nah, tabel yang sudah kita blok tadi ini ada kolom outlet, kolom target, kolom omset, ada 3 kolom. Nah, kita akan mengisi data kolom target. Target ini letak pada kolom nomor 2 ya. 1, 2, 3. Berarti target letak pada kolom nomor 2. Kita ketik 2. Titik koma. Lalu di sini rank lookup ada pilihan true dan false. Kita pilih yang false ya. Exit match. Tutup kurung. Nah, seterusnya teman-teman, pastikan sesuai. Jika sudah sesuai, kita tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Agar lebih rapi dan mudah dibaca, kita ubah formatnya di accounting, karena ini bentuknya adalah nilai mata uang.
Kita klik di sini yang ada koma. Untuk data di bawahnya, kita autofill, tarik data ke bawah sampai di sini ya, sampai nomor 6. Nah, maka data di bawahnya otomatis terisi. Kita coba cek apakah benar. Misalnya di sini outlet C4 Ambassador 5,6 juta. C4 Ambassador benar ya. PVJ 5,2. Benar, maka datanya sudah benar teman-teman. Sesuai dengan tabel referensinya. Selanjutnya kita mesti data omset. Omset itu di mana? Nah, di sini sama seperti tadi rumus VLOOKUP berarti ya. Nah, biar lebih cepat, karena dari sejenis kita bisa copy paste saja, kita paste di omset. Klik kiri 2 kali. Nah, kalau tadi kan di sini 2 karena kolom nomor 2. Kalau omset kan kolom nomor 3, maka kita masukkan 3. Nah, omset tuh 1 2 3 kolom nomor 3. Enter. Formatnya accounting. Tarik gaji ke bawah. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Kita cek apakah benar. Ambassador 6,72 benar ya. Dakota 4,224 benar ya. Hasilnya sudah sesuai. Selanjutnya kita mesti achievement. Nah, untuk achievement ini caranya kita masukkan data omset dibagi dengan targetnya. Kita ketik sama dengan masukkan omset dari outlet tersebut dibagi. Nah, untuk pembagian garis miring seperti ini teman-teman. Lalu dibagi targetnya. Tekan enter. Lalu kita ubah formatnya jadi persentase. Kita klik sini. Posisikan di tengah. Tarik datanya ke bawah. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Berarti kalau achievementnya lebih dari 100%, omsetnya tuh melebihi target. Artinya targetnya sudah tercapai. Nah, sebaliknya kalau achievementnya kurang dari 100%, berarti targetnya kurang tercapai gitu ya. Omsetnya lebih kecil daripada target. Nah, jadi seperti itu achievement. Selanjutnya kita mesti data bonus. Bonus ini diisi berdasarkan, kita coba scroll bawah, ini skema bonus ya. Nah, yang ini. Ada 4 kategori, berarti ada 5 kategori teman-teman. Kalau achievementnya kurang dari 80%, berarti 0. Kalau lebih besar dari 80% sampai 90%, 100.000. Lebih dari 91 sampai 100, 200.000. Lebih dari 101 sampai 110, 300.000. Lebih dari 111, 400.000. Nah, berarti untuk kasus ini kita bisa gunakan rumus yang namanya if bertingkat. Nah, agar lebih mudah dikerjakan, kita bisa gunakan free span teman-teman. Misalnya kita klik di sini, kita pilih view, kita klik free span, kita pilih yang free span. Jadi kita scroll ke bawah. Nah, datanya masih terlihat teman-teman. Data di atas terlihat, data di bawah juga terlihat. Kita hapus dulu. Kita klik di sini. Nah, kita coba ya. Nah, jadi terlihat kan? Bonus terlihat. Skema bonusnya juga terlihat. Kita ketik sama dengan if tab jika kita masukkan logisnya. Jika achievementnya kita masukkan nilai yang terkecil dulu. Berarti nilai yang terkecil itu kurang dari 80%, titik koma, berarti dia tidak kenakan bonus, 0 ya, titik koma. Lalu masukkan lagi rumus if tab, masukkan achievementnya, naik ke atas 80% sampai 90%, berarti kurang dari 91%, titik koma, bonusnya yaitu 100.000 ya. Kita bisa klik saja yang ini 100.000-nya, tekan F4. Nah, seperti ini ya teman-teman, titik koma, lalu masukkan lagi rumus if tab, naik ke atas berarti kurang dari 101, achievementnya kurang dari 101%, titik koma,
berarti 200.000. Masukkan yang 200.000. F4 titik koma. Di sini masukkan lagi rumus if tab. Masukkan achievement lagi, naik ke atas kurang dari 111 ya. 111 persen. Titik koma 300.000. F4 titik koma. Nah, yang terakhir di sini 400.000. Kita bisa langsung masukkan saja yang terakhir. F4 tutup kurung, tutup kurung, tutup kurung, tutup kurung. Nah, jadi speed rumusnya teman-teman ya. Pastikan sesuai. Kita coba tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Kita cek apakah benar. Kita ubah formatnya di accounting dulu. Tarik ke bawah. Nah, kita coba ya. Di sini 120%, berarti 120% itu lebih besar dari 111. Bonusnya 4.000, benar ya. 110% itu berarti masuk ke dalam kategori ini, 3.000, benar ya. Di sini 57% berarti 0 ya, karena dia kurang dari 80%, benar. Maka datanya sudah benar ya, sesuai dengan data referensinya teman-teman. Nah, datanya sudah isi tabel yang pertama ini. Selanjutnya kita isi yang data-data yang berwarna ini teman-teman. Yang pertama kita mesti total. Nah, untuk menjumlahkan satu data di Excel, kita bisa gunakan rumus yang namanya sum. Kita ketik sama dengan sum SUM tab. Kita blok data targetnya dari sampai bawah, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Nah, untuk data di kanannya, kita tinggal tarik ke kanan. Nah, maka data di kanannya otomatis terisi. Yang achievementnya kita posisikan di tengah, ubah format persentase. Nah, seperti ini ya. Datanya sudah sesuai. Selanjutnya kita mesti omset rata-rata. Nah, untuk rata-rata kita bisa gunakan rumus yang namanya average. Kita ketik sama dengan average AVE RAGE tab. Kita blok data target, tutup kurung, enter, tarik dan kanan. Yang persen achievement kita posisikan di tengah, persentase. Nah, sini ya. Selanjutnya kita mesti data terkecil. Untuk nilai terkecil, kita bisa gunakan rumus min. Kita ketik sama dengan min, min, tab, blok data target, tutup kurung, tekan enter. Tarik data ke kanan. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Selanjutnya nilai terbesar, kita gunakan rumus max. Ketik sama dengan max, max, tab, blok data target, tutup kurung, enter. Tarik dari kanan. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Nah, untuk soal yang tabel pertama ini sudah kita selesaikan teman-teman. Menggunakan rumus secara otomatis dan sudah sesuai barisan tabel referensinya. Nah, jika sudah, kita coba soal ke bawah. Kita isi soal nomor 2. Cari nilai total omset. Nah, tadi total kita gunakan rumus sum. Sama dengan sum tab. Kita blok total omsetnya. Kita bisa blok omset. Tutup kurung, enter. Rata omset sama dengan average AVE RAGE tab. Kita blok omsetnya. Tutup kurung, enter. Nilai terkecil omset sama dengan min, tab. Kita blok omsetnya. Tutup kurung, enter. Nilai terbesar omset sama dengan max, tab. Kita blok omsetnya. Tutup kurung, enter. Nah, maka datanya sudah terisi ya teman-teman. Jadi untuk soalnya sudah kita isi semua. Selanjutnya soal yang terakhir yang 6. Buat grafik dengan pivot table. Nah, pivot table ini salah satu tools yang kita bisa gunakan untuk mengolah atau menganalisis data dengan cepat teman-teman. Nah, cara buatnya mudah. Misalnya kita buat grafik dengan pivot table. Kita akan membuat grafik dari outlet, target,
dan omset mungkin ya. Kita blok datanya seperti ini. Jika sudah, kita pilih set, pilih sini pivot table. Kita klik. Nah, dia akan muncul tampilan pivot table sini teman-teman. Pivot table from table orange. Select a table orange. Nah, data mana yang akan kita buat pivot table? Kita akan buat data outlet, target, dan omset ya. Sudah kita blok tadi. New exit worksheet, berarti new worksheet itu dia di sheet baru. Kita pilih exit worksheet, kita klik lokasinya, pilih di di sini aja ya. Nah, oke. Nah, pivot table-nya sudah aktif teman-teman. Kita bisa setting sesuai dengan data yang kita inginkan ya. Kita klik. Nah, ini pivot table fields-nya. Misalnya kita bisa masukkan outlet, kita tarik ke row. Nah, dia akan muncul outletnya ya. Lalu bisa misalnya grafik omset. Omset kita tarik ke values. Nah, ini teman-teman. F2 outlet. F2 omset. Nah, berarti kan total gitu ya. Nah, ini pivot table sudah kita buat. Kita coba buat grafiknya ya. Cara buat grafik pivot table mudah. Kita klik di sini. Pivot table-nya kita klik lalu pilih. Di sini ada pivot table analysis. Kita bisa pilih pivot chart. Nah, ini akan muncul tampilan grafik-grafik yang kita inginkan, teman-teman. Banyak ya, banyak grafik. Karena di sini kita akan mengisi table atau mengisi data yang paling besar atau paling kecil, kita bisa pilih kolom saja. Kita pilih yang ini. Oke ya. Nah, seperti ini. Maka grafiknya muncul, teman-teman. Jadi grafik ini kalian bisa setting-setting ya sesuai dengan data yang kalian inginkan. Karena di sini hanya membuat grafik, kita buat grafik yang dasar saja ya. Yang penting grafiknya terlihat. Jadi dengan grafik ini bisa terlihat mana outlet-outlet mana saja yang sudah memenuhi omset gitu ya. Atau sudah memenuhi targetnya, mana yang terkecil, mana yang terbesar, kita bisa terlihat ya menggunakan grafik ini, teman-teman. Bisa dilihat di grafik ini, giant points omsetnya paling besar ya, paling tinggi gitu ya. Sedangkan untuk dia buah batu, outletnya tuh omsetnya paling kecil. Nah, maka seluruh soalnya sudah kita gunakan, teman-teman, sudah kita selesaikan menggunakan rumus ya. Pastikan kalau mengisi soal tuh menggunakan rumus. Kenapa menggunakan rumus? Ya karena di kerjaan nanti kita tuh terbiasa menggunakan rumus, teman-teman. Karena dengan rumus ini kita bisa mengolah data dengan cepat dan tepat walaupun jumlah data sangat banyak. Nah, di sini kan di soalnya tuh sedikit, tapi kalau di pekerjaan data itu banyak banget, teman-teman. Bisa ribuan atau ribuan. Sesuai dengan skala dari perusahaan yang kalian akan kerjakan gitu, atau sesuai dengan gaji kalian gitu ya. Semakin gajinya tinggi ya datanya semakin banyak ya. Biasanya seperti itu. Nah, jadi itu teman-teman salah satu soal tes Excel untuk admin. Semoga kalian paham dan dapat mempraktekannya dalam pekerjaan kalian. Misalnya ada yang ditanyakan atau dikoreksi, silakan ya kalian tulis di kolom komentar. Misalnya kalian punya soal-soal yang lain juga yang bisa kita praktekkan bersama-sama. Nah, kalian bisa kirim filenya melalui email yang tersedia di kolom deskripsi. Semoga kalian paham, teman-teman. Yang sudah memiliki pekerjaan, semoga gajinya meningkat. Yang belum memiliki pekerjaan, semoga dapat memiliki pekerjaan yang kalian impikan ya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat.